Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya senang sekali Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu Carrying Christ, membawa Kristus. Apakah artinya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, kita tahu bahwa terdengar kabar-kabar yang buruk terjadi di mana-mana. Secara khusus kabar tentang peperangan di Timur Tengah, di Eropa Timur. Kemudian itu juga mendengar ketegangan yang sangat tinggi di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan. Saudara, itu menandakan bahwa keadaan secara global dan keadaan secara sosial politik tidak sedang dalam keadaan baik. Demikian juga dalam keadaan ekonomi dan finance secara global juga sedang bergolak secara luar biasa. Nah, di dalam konteks yang seperti inilah kita hidup, dalam zaman yang seperti ini. Dan juga dalam kenyataan hidup sehari-hari kita melihat bahwa banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Dan bahkan sarjana-sarjana yang menganggur, bahkan orang-orang yang bergelar master pun yang menganggur. Artinya apa? Bahwa begitu susahnya kehidupan, apalagi dengan rakyat biasa yang sedang berjuang dari hari ke hari. Saya menjumpai banyak orang yang mereka untuk mencari nafkah sehari-hari saja sudah susah. Saudara, dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan sebagai murid-murid Kristus? Kita mau membawa kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat, kepada bangsa, tengah-tengah bangsa Indonesia. Carrying Christ. Saya mengenal seorang yang sangat dekat, namanya Pak Soekarno, saudara. Dia ketika dia muda, dia terima Yesus Kristus, kemudian dia dimuridkan di sebuah gereja lokal. Dan akhirnya ketika sebuah lembaga misi merekrut dia bersedia untuk menjadi tenaga perintis. Tenaga perintis adalah, atau pioner adalah seorang yang mau pergi ke mana saja untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang belum pernah mendengar Injil sekalipun dalam hidupnya. Sebagai pioner dia pergi ke tempat-tempat yang asing bagi dia, dan kemudian dia ditempatkan karena dia sudah berhasil, maka ditempatkan di sebuah daerah, dan kemudian dia membimbing kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok Kristus namanya, dibimbing, digembalakan dan dimuridkan, saudara. Nah, itu yang dia lakukan, dan dia tinggal di sebuah rumah yang dia sendiri tidak sewa karena keluarga itu menyambut dia, dan dia membimbing anak-anak remaja sekolah minggu, kemudian pemuda-pemudi, membimbing orang tua, membimbing orang-orang yang hidupnya tidak benar supaya mengenal kasih Kristus. Itulah kisah bagaimana seorang membawa Kristus kepada masyarakat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan dalam perjanjian baru, saudara, bukan berarti tidak ada tantangan seperti zaman sekarang. Gereja mula-mula juga mengalami tantangan yang tidak mudah zaman sekarang, seperti zaman sekarang. Ya, pluralisme, budaya yang beragam, dan juga kekuasaan yang sangat totalitarianisme, ya, sangat kuat, yang menghegemoni, yang menekan, yang melawan, yang bersifat represif. Sama dengan zaman sekarang. Zaman dulu juga ada namanya Kekaisaran Romawi yang sangat jahat dan bengis terhadap orang-orang yang melawannya, saudara. Nah, dalam konteks yang seperti itu, kita membawa Kristus. Bukan berarti tanpa perlawanan, tetapi kita mau membawa Kristus di tengah-tengah dunia yang melawan kebenaran. Membawa Kristus, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kehadiran kita. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat adalah cahaya terang, karena masyarakat kita dalam keadaan yang gelap, saudara. Karena itu kehadiran kita adalah memberikan terang. Kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat mewakili Kristus. Dan sehingga ketika orang melihat hidup kita, melihat Kristus sendiri. Kehidupan yang memancarkan
Kristus dan kasih Kristus, itulah kehidupannya membawa Kristus ke dalam dunia. Kalau kita melihat seorang rasul yang besar namanya Rasul Paulus, dia membawa Kristus, dia memberitakan Injil, dia berkeliling dunia pada zamannya berkali-kali, mengelilingi pulau demi pulau, kota demi kota, tempat yang jauh. Dia memiliki gairah dalam misi, gairah untuk tuaian yang luar biasa. Rasul Paulus bahkan ketika dia mendengar ada jemaat yang baru bertumbuh di kota Roma, dia juga rindu mengunjungi jemaat yang baru bertumbuh, yaitu jemaat di kota Roma. Karena jemaat di kota Roma itu menghadapi banyak masalah secara teologia, menghadapi banyak masalah, yaitu tekanan dari agama-agama yang ada, penyembahan-penyembahan berhala, kehidupan duniawi yang sangat marak di Kaisaran Roma. Demikian juga keadaan jemaat di Roma itu, mereka belum bisa mengartikulasikan iman Kristennya. Seperti kebanyakan orang Kristen di mana saja belum bisa mendefinisikan iman Kristennya secara runtut, secara sistematis. Itu yang terjadi dalam zamannya Rasul Paulus, sehingga dia rindu memberitakan Injil di Roma. Dia katakan, aku berhutang kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Aku berhutang kepada orang yang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya dia rindu untuk memberitakan Injil kepada orang yang diam di Roma, sebuah ibu kota kekaisaran yang sangat luas, yang sangat adidaya pada zamannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membawa Kristus. Paulus menjadi teladan bagi kita dalam membawa Kristus. Dia katakan, aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Fokusnya adalah Kristus. Dia mengalami Kristus, hidupnya diubah oleh Kristus. Perjumpaan dengan Kristus adalah perjumpaan yang mengubahkan. Bahkan ketika dia menjadi orang yang atas nama agama membenci orang Kristen, atas nama agama menganiaya orang Kristen, atas nama agama setuju dengan kematian Stefanus menjadi martir. Artinya apa? Dia melakukan kejahatan atas nama agama karena dia mencintai agamanya, karena dia sangat bersemangat dengan agamanya. Itulah Saul, kemudian ketemu dengan Kristus, kemudian dia berubah dan langsung mendapatkan sebuah visi, yaitu supaya dia memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi, supaya bangsa-bangsa non-Yahudi percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus, kemudian menjadi umat Allah. Dia berkeliling dari Yerusalem, Illyricum, ke seluruh dunia yang berada pada zaman itu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan? Membawa Kristus bagi Paulus adalah mengatakan kebenaran. Membawa Injil artinya Injil secara verbal, tapi juga Injil yang tertulis. Artinya apa? Bahwa literatur pada zaman itu sangat penting. Surat-surat yang isinya adalah Injil itu sangat penting. Dia lakukan. Dia kirim surat-surat, dia kirim traktat-traktat yang isinya adalah Injil, supaya orang-orang semakin tahu tentang siapakah Kristus yang adalah anak Allah. Secara jasmani keturunan Daud, tetapi secara rohani adalah anak Allah yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang disuplaikan, yaitu kuasa kebangkitan dalam dirinya karena dia hidup kudus, karena dia benar, dan dia berkuasa atas kematian, berkuasa atas maut, dan karena itu atas namanya berita pertobatan diberitakan, dan yang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah, yang percaya kepadanya diperdamaikan dengan Allah, yang percaya kepadanya diampuni dosanya, dijadikan anak-anak Allah, yang percaya kepadanya hidupnya diubahkan, ditransformasi, karena yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus diubah oleh Roh Kudus. Tidak ada penghukuman, tapi hidupnya diubah oleh Roh Kudus. Jadi saudara, perkataan verbal, tulisan yang literal dipakai Paulus untuk memberitakan ini. Dan yang berikutnya, dia berdoa bagi orang yang sakit, dia berdoa bagi orang yang miskin. Tanda ajaib dan mukjizat menyertai pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membawa Kristus,
Maukah saudara membawa Kristus di dunia zaman sekarang? Tuhan kiranya menolong kita semua sebagai gereja Tuhan di akhir zaman untuk membawa Kristus, menuntaskan amanat Kristus sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.